Dan luar biasanya lagi ketika masuk pada bulan Syawal seperti ini, kita itu identik dengan yang namanya silaturahmi. Nggih mboten? Kita silaturahmi. Selain ada tradisi-tradisi halal bihalal yang dihadiri semua kalangan, kita itu biasa mengadakan silaturahmi. Mungkin pada waktu hari raya pertama sampai ke berapa, kita silaturahmi ke rumahnya siapa. Lah, tanpa kita sadari, berkah kita itu silaturahmi, tapi silaturahmi yang beneran itu beda sama silaturahmi yang abal-abal. Silaturahmi yang abal-abal seperti apa? Katakanlah hari raya, mau silaturahmi, milih-milih, mumpung bawa anak banyak, gowo anak sing akeh milih sing omahe sugih. Engko anake diubengne. Nggih, anake 5 ngono lumayan to wis seminggu diubengne ngono asline ya lumayan. Padha arep bayaran saulan linting ya to. Lah nggih, kadang kok ora trimo nggo anake dhewe, anake tanggane disilih pisan. Biasane ya enek ngoten niku. Lah, ketika kita itu silaturahmi yang benar-benar silaturahmi itu seperti apa? Sila itu maknanya hanya menyambung, rahim itu kasih sayang. Artinya walaupun kita itu mungkin beda agama, walaupun kita itu mungkin beda latar belakang, walaupun kita itu mungkin beda pekerjaan, tapi karena kita sesama manusia, kita bisa memanusiakan manusia, akhirnya muncul kasih sayang. Tidak ada rasa ingin menyakiti orang tersebut, baik dengan lisan kita maupun dengan tindakan kita. Nah itu silaturahim. Silaturahim. Wa fi silaturahim, Syekh Sulaiman Al-Bujairami menyimpulkan, ketika seseorang itu bisa menyambung kasih sayang hubungannya sesama manusia, artinya ketika bekerja ini tuh juga tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Jadi yo silaturahim, wis iki padha-padha jarume awake dhewe. Awake dhewe iki padha-padha tukang nglintinge. Awake dhewe iki padha-padha ngene iki. Ora kok engko bareno nek enek bose srowegep, engko nek ra enek rasan-rasan neh. Wonge teko. Wis nek bose ngono wis macak kesel, macak sregep, tapi kok nek enek ngono ya wis gedabrus neh, rasan-rasan neh. Nah, ini bukan silaturahim. Kalau orang itu benar-benar silaturahim, ketika ada saudaranya merasakan apa, setidaknya di dalam hatinya juga merasakan hal tersebut. Nah, ini silaturahim. Wa fi silaturahim asruh isolil mahmudah. Ketika seseorang itu mampu menyambung kasih sayang, akan muncul di dalam dirinya 10 sifat yang terpuji. Ini jenengan kadang kita itu sebenarnya itu punya cara-cara mudah agar hidup kita itu lebih makmur, tapi kadang kita itu pilih dengan cara-cara yang sulit. Ya contoh itu tadi, ketika seseorang itu bisa menyambung silaturahim, banyak kemudahan-kemudahan dalam hidupnya, tapi dia itu pilih memiliki saingan atau memiliki musuh-musuh sehingga hidupnya menjadi sulit. Lah, ketika seseorang bisa menyambung silaturahim, bahwa silaturahim asruh isolil mahmudah, akan menarik 10 sifat yang mahmudah. Yang pertama apa? Yang pertama adalah ridhullah wa rahmatullah. Ini kata Syekh Sulaiman Al-Bujairami. Orang tersebut akan mendapatkan ridhonya Allah. Orang tersebut akan mendapatkan rahmatnya Allah. Ini kalau seseorang itu mampu silaturahim. Loh Gus, kok bisa seperti itu, gimana? Sejalan dengan hadis qudsi yang didawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana Ar-Rahman wa hiya Ar-Rahmu. Aku ini adalah zat yang maha kasih sayang dan yang maha mengasihi, maha kekerabatan. Itu kata Allah. Sakoktulaha isman min ismi. Jadi kata Ar-Rahim dari lafaz silaturahim ini mengambil dari namanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu mampu menyambung silaturahim dengan baik, man wasolaha wasoltuhu. Ketika panjenengan bekerja dengan baik, wis kita nggak usah bersaing, kita nggak usah mikir kita besok itu kerjanya jadi apa atau apa. Tapi kita penting kita tulus bekerja ini dengan baik, dengan amanah, dengan ikhlas. Jabatan apapun kita terima dengan ikhlas. Man wasolaha wasoltuhu. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya. Makanya banyak orang tulus dulu biasa-biasa saja, tapi karena dia tulus, tiba-tiba beberapa tahun yang akan datang dia menjadi orang luar biasa. Ya, contoh nggak usah jauh-jauh, saya tadi sore itu diantar oleh Pak Slamet Raharjo atau Bapak siapa? Bapak Moseng. Ya kleru Porawi.
Pokoknya Pak Moseng, saya diantar tadi, dia jemput di Wisma, ayo Gus jalan-jalan. Setelah itu pulang, tak tanya, beliau ini kok luar biasa, jelaskan apa-apa itu detail, tak enak, di rumah dia enak, gak patek bulat, dan orangnya ya tenang, sudah Gus, ini kembali, ya istirahat, tenang, enak, jelaskan apa-apa itu masuk. Ya beda karo awak-awakmu beda panjenengan. Jabatannya luwih dhuwur panjenengan. Lah akhirnya nyampe rumah, nyampe Wisma tak tanya, Pak jenengan itu sekarang jabatannya apa? Kan jabatannya lumayan tinggi lah, lumayan lah, ini bayaran siji karo awakmu sepurane. Didelok kok gayane wis siji, iya toh, di sepurane kurang kelasé, mari awakmu mari bayarannya awakmu jek ngolor kabel nyanyi loh Pak, garangan loh masalahnya, garangan. Lah akhirnya Pak Musing tadi tak tanya, Pak Musing dulu jenengan itu masuk Jarum awalnya itu jadi apa? Apa langsung seperti ini? Guyu, tertawa sama Pak Ferry yang guyu, tertawa orangnya. Loh kenapa kok ketawa? Saya dulu Gus 2002 ya, 2002 atau berapa? Saya itu dulu masih ngurusi tembakau, molak malik, akhirnya sampai gini ceritanya sampai. Ya ini saya di jabatan ini, di posisi ini, Masya Allah, Alhamdulillah. Lah ini semua karena barokah kerja yang ikhlas. Tapi kalau kerjaan kita itu, kita tidak mampu mensyukuri pekerjaan kita, mungkin tahu teman kita lebih nikmat, mungkin tetangga kita lebih nikmat, tidak akan rahmat Allah turun terhadap diri kita. Tapi kalau kita itu kerjanya itu menyambung kasih sayang dengan sesama manusia, saya yakin akan muncul rahmat-rahmat Allah dan keajaiban-keajaiban di dalam diri panjenengan. Mungkin anak cucu panjenengan ditata, mungkin karir panjenengan lebih baik, dan mungkin yang lain-lainnya lebih baik. Semoga semua yang hadir hidupnya tambah barokah, umurnya tambah barokah, dan berkah acara pada malam hari ini semua hajat-hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan yang nomor 2, ketika kita mampu menyambung silaturahim, itu akan berpotensi membahagiakan hati orang lain, dan sejalan dengan apa yang didhawuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, waqad warada fil khobar, inna afdhalal a'mal, sesungguhnya amal yang paling utama, salah satu amal yang paling utama adalah idkhalus surur alal mukmin, membahagiakan saudara-saudara kita. Jadi awake dhewe niku iso nyenengne, ya minimal panjenengan itu kalau memang ingin memiliki saudara yang banyak, ketika tidak bisa membantu, minimal menjadi pendengar yang baik. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alfu sodikin kolilun, kamu itu memiliki banyak teman, banyak saudara. Ini sedikit. 1000 teman, alfu sodikin kolilun. Wa adun wahid kathirun, kamu memiliki satu musuh saja. Katakanlah dalam kantormu kamu memiliki satu musuh saja, hidupmu tersiksa. Mau tidur kepikiran musuhe, musuh iku iki mang mobile luwe HP, mumet. Akhirnya mau tidur duwe musuh tetanggane. Ya Allah, usum wong ra duwe dhuwit kok malah tuku kulkas. Kulkas lebokne sirah. Mumet neh. Ero tanggane musuhe neh. Ya Allah, kok malah ngreyen Avanza. Avanza lebokne sirah. Ya Allah, kok malah ngecor omah. Ra duwe dhuwit kok ngecor omah. Cor-coran dilebokne sirah. Akhirnya sirah niku napa? Bek Avanza, kulkas, cor-coran. Dilalah. Bojone tanggane mati, mari kuwi rabine rada ganteng. Mlebu ning sirahne ya. Sak bojo-bojone tanggal lebokne sirah. Ya wis ngeten iki, kira-kira ora sampe tuwek wis setruk ringan, Pak. Karena sirah niku kebeken bandane tanggane. Sing mikir bandane tanggane wonge teko. Oh, klambine apa? Sing klambi putih muni krem. Iki karepe dhewe ya, menangi dhewe. Lah, maka dari itu nek jenengan iku pengen disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala sejalan dengan apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang nomor 3, fadilahnya orang yang mau menyambung silaturahmi dengan baik, berhubungan sesama manusia dengan baik. Yang nomor 3 adalah akan dicintai penduduk langit. Dia akan masyhur, irhamu ahlal ardi yarhamukum ahlus samar. Ketika seseorang itu menyayangi sekelilingnya, memiliki hubungan yang luar biasa. Makanya saya tadi sambil mengamati,
Apa ya salah satu resep jarum ini kok bisa sukses sampai berpuluh-puluh tahun, kok sampai luar biasa seperti ini, suksesnya seperti ini? Ternyata tidak hanya memikirkan masalah keuntungannya sendiri, tapi memikirkan orang lain. Bener nggak Pak Musing? Gitu. Ada program apa? Penghijauan, ada sosial, ada hubungan antara pesantren, pendidikan, olahraga, sampai ngopeni ustad-ustad sing kaya aku ngene iki. Ketika rokok entek ditekani. Lah kan kuwi ya kewajiban. Lihat to. Heeh. Lah nggih. Sampai ngoten lho tenanan. Ternyata loh saya tadi kan keliling. Ini Gus penghijauan, ini tujuannya gini-gini. Jelaskan semua sama Pak Musing. Masya Allah. Ya ini. Kenapa kok Allah Subhanahu Wa Taala mentakdir seperti ini? Bahkan saya tadi jelaskan ada namanya pabrik filter itu loh, SKM ya. Nah, SKM, aku paham gini yo karyawan jarum Pak. Saya di SKM, Gus ini 1 menit bisa 16.000 batang. Bahkan sampai ada yang ketika mesinnya lebih bagus lagi ada yang 20.000 batang. Tapi yang SKT ini 1 orang 1 jam ini 600 batang, bener nggak? 600 sampai 800. Wing linting wi lho, ya krana karo rasan-rasan wi mang lho. Wes idune moncrot-moncrot. Itu mulakno aku ngerokok SKT kadang ya watuk-watuk. Di barokai emak-emak iki lho. Lah iya yo ngono karo grok. Wis karo rasan-rasan kuwi mang lho. Akhire yo wis kuwi mang. Entuke mek 600 sak jam. Sak menit yang mesin 16.000 sampai 20.000. Lah kenapa kok ini tetap dipertahankan? Karena yaitu tadi tidak memikirkan keuntungan sendiri. Padahal dari Jerman pun sudah menawari. Kenapa orang-orang rasan-rasan itu kok dipertahankan? Lah iya. Iya gak Pak Musing? Kenapa orang rasan-rasan itu kok dipertahankan? Kita pakai mesin saja. Wong mesin itu 1 menit bisa 16.000. Tapi jawaban pimpinan-pimpinan jarum, owner jarum gimana? Yang membuat besar jarum ini adalah orang-orang tersebut. Oke. Lah ini sejalan dengan dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, irhamu ahlal ardi, yarhamukum ahlus sama. Ketika kita itu cinta sayang dengan sesama manusia, maka penduduk langit, malaikat-malaikat di sana juga akan sayang dengan kita, dan pasti mereka ikut mendoakan kita, dan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan rahmatnya. Ngoten niku mulane yo malih tambah enek, rezekine enek, tambah sugih, tambah toto kabeh, dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Lah ini belum tentu, semisal kok orang-orang ini SKT ini dihancurkan, ganti SKM kabeh, yo rung tentu nek iso lancare koyo ngene. Karena yo isane lari sih baru kayak dungane wong melas-melas sih lho. Nah, ora guyon. Engko nesu. Engko nek nglinting malah dikeki watu sanuke. Aja nesu. Guyon gitu. Maka dari itu ya Allah, berkah dari silaturahim itu banyak luar biasa. Bisa menurunkan rahmatnya Allah, bisa luar biasa. Dan saya itu pernah, ini cerita. Dulu itu ada seorang wali. Wali, yo namanya wali itu kan kalau bilang apa-apa semua orang takut. Jadi wali ini berkata ke seorang kiai, Yai, kamu itu besok kuburannya di makom situ, itu nomor 14. Wah, kiai ini takut. Akhirnya berkunjung ke lokasi pemakaman tersebut. Loh, ini sudah nomor 7, berarti kurang 7 lagi. Giliran saya, takut orangnya. Akhirnya bingung terus. Lama-kelamaan ziarah ke makam tersebut. Sudah 10, kurang 4. Absen. Karena yang bilang wali, kekasihnya Allah. Takut kiai ini. Akhirnya pada waktu ngaji, beliau menemukan dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man ahabba ayub satulahu fi rizki wa yumsa'alahu fi athari fal yasil rahimahu. Barang siapa kalau ingin dipanjangkan umurnya, dilancarkan rizkinya, fal yasil rahimahu. Silaturahmilah. Sambunglah kasih sayang sesama manusia. Akhirnya kiai tersebut hari-harinya pulang ngaji mampir ke saudaranya, sampai saudaranya bingung. Lah ini nggak lebaran kamu kok sering kesini kenapa? Ya silaturahmi. Pokoknya ketemu orang
pangestune dongakne ya dongakne. Ketemu orang tidak berusaha menyakiti. Piye carane orang larani wong? Pokoknya ning ndi nyambung dulur, seduluran sing apik. Lah iki sales-sales nggih ilmu iki apik. Lho nggih, langsung rezekine lancar. Masya Allah. Akhirnya sampai di kuburan itu akhirnya balik ning pemakaman beberapa tahun kemudian. Di kuburan itu sudah nomor 17, ada makom itu sudah 17. Loh, aku kok gak sido mati-mati. Sampai pilang-pilang puluh gak sido mati-mati. Padahal biasanya yang didhawuhi, yang dikatakan oleh wali-wali tersebut, ini banyak positifnya. Ya karena salah satu berkahnya silaturahmi itu tadi. Makanya kayak panjenengan-panjenengan semua, kalau memang hidupnya ingin baik, jangan sampai kerja ini hanya menghasilkan uang saja. Pulang kamu itu mendapatkan keuntungan berupa cuan, tapi gimana panjenengan ini mendapatkan pelajaran terbaik dan pelajaran tersebut bisa menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan berkah-berkah yang lain banyak sekali. Banyak sekali. Makanya ya Allah, yang penting kuncinya lagi selain silaturahim di pekerjaan panjenengan. Saya tadi juga ditanyai oleh sini kan sudah ada apa media apa itu loh, MKD, BKD, keluarga Jarum itu loh. Saya tadi diwawancarai itu, kesan-kesannya apa? Yang saya rasakan di sini kekeluargaan. Itu yang paling penting. Jangan sampai jenengan itu di sini hanya sekedar kerja. Jenengan harus pandai-pandai mensyukuri pekerjaan panjenengan. Mungkin saat ini bagiannya office, mungkin saat ini bagiannya ngelinting, mungkin saat ini bagiannya apa. Syukuri dengan baik. Karena hanya dengan syukurlah panjenengan bisa naik derajatnya. Asyukru qayyidun lil maujud. Dengan bersyukur akan mengikat nikmat-nikmat yang sudah ada. Wa sayyidun lil mafqud. Dan dengan bersyukur ini akan menarik atau menumbuhkan nikmat yang belum ada pada diri panjenengan. Jadi artinya apa? Jangan sampai kerja itu pada posisinya ngeluh tok. Enek mboten niki sing kerja karo ngeluh Ya Allah, pirang-pirang tahun panggah nglinting bayarane kok gak mundak-mundak. Ngene, padahal nek nglinting ya ora mundak apik, ora mundak apa, tapi bayarane yo mundak. Nah, itu jangan seperti itu. Kita harus berusaha kerja dengan ikhlas. Orang yang mudah naik derajatnya adalah orang yang mampu mensyukuri takdir hidupnya yang telah ia jalani. Makanya hasil survei membuktikan ketika orang itu mampu sabar, mampu syukur dalam posisinya, suatu keajaiban akan datang di masa-masa yang akan datang. Tapi ketika orang itu kok mengeluh, hidupnya selalu merasa kurang dan tidak pernah bersyukur akan posisinya, dia akan tersiksa akan kehidupannya. Itu pasti. Mesti tersiksa. Akhirnya panggah kurang. Lah kuncinya syukur gimana? Unduru ilaman asfala minkum walatan duru ilaman huwa fauqakum. Lihatlah orang-orang yang di bawah panjenengan yang belum dapat pekerjaan. Jangan lihat Pak Mosing. Ya kalau lihatnya Pak Mosing ya pusing jenengan. Iya isa pusing. Kita pulang naik motor, Pak Mosing nanti naik mobil bagus. Pusing jenengan. Apa? Kobong, kobong. Akhirnya ya udah ngelinting karo pegel. Mentolong ngelinting Pak Mosing gitu karo pegel gitu. Marah terus. Unduru ilaman asfala minkum balatan duru ilaman wa fauqakum. Pulang itu lihat orang-orang yang enggak kerja. Lihat orang-orang yang masih kurang. Akhirnya kalau kita bisa syukur, sayyidun lil mafqud. Saya yakin tidak lama lagi kenikmatan-kenikmatan akan datang dalam hidup panjenengan. Loh, nggih. Makanya coba saya penasaran ini. Ini ada nggak? Saya mau tanya, carikan mic yang kerja di sini. Ini SKT apa enggak ini? Yang kerja sudah 10 tahun di sini ada nggak? Loh, ini tak sangoni loh. Aku ki sumber tenan loh, Pak. Dekengane Jarum kok. Tak sangoni. Coba aku penasaran Aku penasaran. 10 tahun itu, Bu. Yang rumahnya jauh ya sekitar sini. Apa wis ngene, gen penak nek milih. Sing rondo, anake cilik. Yang janda tapi punya anak kecil. Punya anak kecil. Punya anak kecil enggak? Oh ya, itu dulu nanti itu. Ya. Lah iki penting iki, Pak. Nerangne syukur iki masalahe.
Nek ra nek contone angel. Aja suudon, besane golek rondo iki ngono. Tenang. Ae dhewe. Bolone Pak Musing kok. Tenang ae. Bon, di situ aja. Biar jangan maju. Bener di situ, Pak, bener di situ. Jangan maju. Ya, berdiri. Coba biar tahu. Berdiri, ya. Salam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Sri Mulyati. Bu Sri Mulyati. Rumahnya mana, Bu Sri? Pasuruan Lor, Pak. Pasuruan Lor itu Kudus. Iya, Pasuruan Lor Jati Kudus. Oh. Berarti dari pabrik jauh nggak? Deket sih, karena saya kerjanya di Gribek Kerapia. Kerjanya di? Kerapia, Primeri Kerapia. Itu dari rumah ke pabrik berapa menit itu? 5 menit sampai 10 menit kalau macet, kalau pelan-pelan. Nyun sewu, Bu Sri. Suami kemana? Suaminya kemana? Terang, Pak. Gak apa-apa, Bu Sri. Jujur aja. Lo ini pimpinan biar tahu. Nanti anggarannya besar ini. Wah. Lo EDW. Nanti tak usulkan pemberdayaan para janda. Iya toh? Kan belum ada itu di Jarum, ya toh? Tak enak nih, gue tak usul nih, Bang. Pon tenang. Saya sosial itu nanti. Sosial. Saya tenang, pon. Kasih waktu. Ya kalau coba di mana Bu Sri? Maksudnya pisah atau apa gitu loh? Coba dijawab. Saya rapak, Pak. Saya yang mengajukan cerai setelah saya sembuh dari sakit saya. Oh, sudah berapa tahun pisahnya? Sudah lama sih. Anak saya belum ada 1 tahun sudah ditinggal karena saya sakit dulunya. Oh, berarti ini sudah berapa tahun? Mulai saat ini. Pun tenang, nggak usah dipikir. Mulai berapa tahun? Waktunya biar nggak kemalaman. Ya, 9 tahun karena ini anak saya mau 10 tahun. Oh, berarti sudah nggak ada suami itu 9 tahun? Ya. Oh, terus anak yang sekarang berapa? 1. Umur berapa anaknya? 10 tahun kurang 2 bulan. SD yo iya. Nggih, kelas 4. Oh, SD. Jenengan pekerjaannya bagian apa jenengan? Bagian tembakau, Pak. Milih-milih sampah tembakau. Oh, milih-milih tembakau. Sik ketoke Bu Sri nganu iki wis gak fokus mah longso malan. Langsung tak sangoni ya. Loh. Wes. Coba ini dihitung ini berapa ini? Pon 1 juta. Pon. Wis liyane Bu Sri sing enggak nangis. Mumet enggak mentolo aku nyawong nangis. Coba yang itu loh. Di situ enggak usah maju, Bu. Di situ aja, malah bagus di situ. Iya, enggak usah maju. Ojo kon maju, Pak. Nah, wis ning kono ya. Weh, anake digendong barang. Mari enek 1 juta lho, Pak. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Bu? Nama Busona. Busona. Rumahnya mana? Karangturi, Kaliwungu, Kudus. Kerja di Jarum sudah berapa tahun? 20 tahun. Wah, lah iki juara iki, tepuk tangan. Wah, ya iki ndanyanganin Jarum iki. Bu Sauna. Sona. Wah, Bu Sona. Bu Sona 20 tahun. Bagian apa di Jarum? Giling, Pak. Wong ngelim. Ngelinteng. Wong linteng, giling. Yo kene karyawan anyar aja kok seneni. Urung ngerti aku. Wah, giling itu ngelinteng nggih. Nggih, siap. Bu Sona. Ya. Ngapunten, kalau jenengan suami kemana? Meninggal dunia, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah. Sudah berapa tahun? 6 tahun. Oh, wis kliwat 1000-ne iki. Lho iya 1000 kan 3 tahun toh, Pak. 1000 pindho berarti. Nganu, wis hol. Bu Sona,
Anaknya berapa? Anak-anak 2, yang satu kuliah di Lirboyo, yang satu baru 8 tahun. Mondok di Lirboyo? Iya. Tepuk tangan, istimewa. Mondok di tempatnya istri saya ini. Istri saya dari Kediri, Lirboyo istri saya. Ning ikut tadian. Mengawal gen saya biar selamat dari janda-janda itu loh. Bu Sona, Ya, yang kecil umur berapa anaknya? 7,5. 7,5. Mau 8 tahun. Oh, ini berarti kelas piro ya? Kelas 1 MI. Bagian linting kerjane 20 tahun, tapi iso nguliahne anak ning Kediri sitok, mari kuwi ngono, mari kuwi jek duwe anak sitok neh, bojone wis gak enek. Ya Allah, Masya Allah. Napa jenengan kok kerasan mboten kerja ning mriki ning Jarum iki? Nggih, alhamdulillah kerasan, Pak. Seneng nggih? Nggih. Pengen munggah jabatan apa ora? Pengen, Pak, sebenarnya. Wah, pengen. Ya wis ndonga sik ae. Nggih. Wong aku ya untuk direkture. Ya aku mek takok tok ngoten niku. Tapi niki berat niki. Niki berat. Niki berat iki. Bu Sona ini berat. Ya Allah, luar biasa. Dapat uang dari saya lebih banyak lah. Liyane ora usah meri bojomu urip no. Heeh, bojone urip kok. Oh nggih. Pun 2 juta. Luar biasa. Loh, Terima kasih Gus Idam, Nggih. semoga barokah. Gus Idam selalu diberi kesehatan kepada Allah. amin, amin. Semoga jenengan segera diberi jodoh lagi, Bu Sona. Karo kon ngewangi ngopeni cah-cah iki lho. Cah loro niku lho maksude. Nggih, ya Allah. Wis alhamdulillah wis nglintinge sing enak nggih. Nggih. Kene. Mau sholawat, Gus. Wah, arep tampil selawat apa? Nak linteng kalih mau sholawat. Wah, layak rasane enak. Pomo 7 mangga iku rasane kaya pencit lho jenengan. Oh, krana diwacane selawat layak enak men badan kuwi iki ya. Wis alhamdulillah nggih pun aja karo rasan-rasan nggih. Nggih, matur suwun Bu Sona. Wah iki yo berat iki, Wan. Ya Allah, maka wis mikir dijaluk neh. Maka dari itu saya tadi bilang, kita itu kerja di sini harus syukur. Lah iki tak praktek ning ngene-ngene iki lho. Gitu. Tapi nek uang sing gak iso syukur, walaupun kerja di sini, sak bojo-bojone kerja. Anake yo mek sitok, tapi yo panggah gak cukup nek gak duwe rasa syukur. Tapi nek duwe rasa syukur kayak Bu Sona, 20 tahun nglinting terus. Anake loro, sitok yo panggah iso kuliah, sitok yo lancar. Sitoke 7,5. Umure ora regane. Umure 7,5 lho gitu. SD niku wau, sitoke malah mondok ning Lirboyo sampai wis kuliah. Cukup. Padahal sendiri. Ya ini, makanya kita harus melihat yang seperti ini. Unduru ilaman asfala minkum, balatan duru ilaman huwa fauqakum. Kalau kita hanya melihat di atas kita, terus capek, kapan hidup kita bisa nikmat? Makanya, monggo bareng-bareng panjenengan semua harus bisa mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jenengan bisa kerja di sini, jenengan bisa sehat seperti ini. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Semua nikmat yang ada di sekitar panjenengan adalah minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mensyukuri, dan panjenengan ketika mensyukuri janjinya Allah akan turun, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Makanya orang itu kalau nggak mau bersyukur mesti tersiksa. Mesti tersiksa. Akhirnya ya merasa kurang, merasa nggak cukup, merasa gini, iri, dengki, hasut. Akhirnya hidupnya capek dan nggak pernah bahagia. Ya semoga panjenengan semua menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma